Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan ayat 58 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha sami'un alim. Kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina 'ahadta minhum summa yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan ayat 58. Ketika itu orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya mengatakan, orang-orang mukmin itu tidak akan dapat maju dengan jumlah yang sekecil itu kalau mereka tidak ditipu oleh agamanya. Orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah pasti menang sebab Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Terjemahan ayat ke-50. Betapa ngerinya jika engkau dapat melihat peristiwa gaib ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul muka dan punggungnya diiringi hardikan. Rasakan olehmu siksaan api yang membakar hangus. Terjemahan ayat ke-51. Siksaan yang kamu derita itu karena tingkah lakumu sendiri, bukan karena Allah menganiaya hambanya. Terjemahan ayat ke-52. Kebiasaan orang kafir Quraisy itu seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, sebab itu Allah menyiksanya karena dosa-dosanya. Allah Maha Kuat dan amat dahsyat siksaannya. Catatan: kebiasaan di sini artinya tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Terjemahan ayat ke-53. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahinya kepada suatu bangsa sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya, kaum Quraisy telah diberi nikmat oleh Allah dengan mengutus Rasul kepada mereka untuk menyampaikan ayat Allah. Nikmat yang dianugerahkan kepada kaum Quraisy itu tidak akan dicabut sekiranya mereka tetap mensyukurinya. Tapi Rasul itu mereka dustakan, mereka usir, dan mereka perangi. Terjemahan ayat ke-54. Kebiasaan mereka sama seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, lalu mereka kami musnahkan karena dosa-dosanya. Sedang Fir'aun beserta para pengikutnya, kami tenggelamkan mereka semua orang-orang zalim. Catatan: maksudnya kaum kafir Quraisy dan kaum Fir'aun yang mempunyai tradisi yang sama dalam keingkaran. Terjemahan ayat ke-55. Bahwasanya makhluk bergerak yang paling buruk dalam penilaian Allah ialah pertama orang kafir yang tak dapat diharapkan lagi menjadi orang yang beriman. Terjemahan ayat ke-56. Dan kedua, orang-orang dengan siapa engkau telah mengadakan perjanjian, kemudian mereka melanggar janjinya setiap kali mereka berjanji tanpa merasa takut akan akibatnya. Catatan: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi Madinah untuk saling menjunjung tinggi kerukunan hidup beragama, saling menjaga keamanan jiwa dan harta benda masing-masing. Tapi orang Yahudi itu senantiasa melanggar janji setiap kali diadakan perjanjian. Terjemahan ayat ke-57. Jika kau menemui mereka yang melanggar janji itu di medan perang, ganyanglah mereka sampai orang yang ada di belakangnya lari kocar-kacir. Semoga penumpasan itu menjadi pelajaran untuk mereka. Catatan: ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak dapat membenarkan pengkhianatan atas janji. Terjemahan ayat ke-58. Dan bila kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan janji oleh suatu kaum, batalkanlah perjanjian itu dengan mereka secara timbal balik sebelum pengkhianatan itu sampai terwujud. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang khianat. Catatan:
Maksudnya, janganlah mereka diperangi lebih dahulu sebelum pihakmu memberitahukan kepada pihak mereka bahwa antara kamu dan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian. Dengan demikian, kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui bahwa perjanjian itu sudah dibatalkan. Terjemahan ayat ke-59. Dan orang-orang kafir itu jangan mengira bahwa mereka dapat lolos dari siksaan kami karena pengkhianatannya mereka tiada mampu melemahkan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan ayat 58 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.